terima kasih. Langsung saja latar belakang. G-Mariae telah dimanfaatkan pengobatan asma secara empiris, tetapi untuk pengujian aktivitas kandungan sterolnya sebagai antiinflamasi pada terapi asma dengan target reseptor CHI-T1 belum pernah dilaporkan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui efektivitas komponen senyawa sterol dari G-Mariae pada reseptor HCHI-T1 dengan membandingkan nilai konstanta inhibisi dan ikatan energi bebasnya pada senyawa natif ligan serta mengevaluasi parameter Lipsky Rule of Vive dan pre-admet untuk menentukan kandidat obat yang efektif dan aman digunakan. Saat ini pendekatan kimia komputasi atau biasa disebut in silico digunakan untuk memaksimalkan dan memudahkan mempelajari interaksi molekul dengan reseptor, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, serta toksisitas dari suatu penemuan bahan obat baru sebelum dilakukan pengujian secara in vitro maupun in vivo menurut Nur Samsiar et al. 2016. Itu saja, saya kembalikan pada pemateri selanjutnya. Baik, saya Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu penyiapan protein, di mana persiapan reseptor HC-HIT1 divisualisasikan menggunakan program Discovery Studio. Pada program ini, reseptor diprepasi dengan menghilangkan molekul air dan memisahkan natif ligan. Hasil yang diperoleh adalah murni reseptor dan disimpan dalam format PDB. Yang kedua yaitu penyiapan ligan, di mana natif ligan diperoleh setelah dipisahkan dari reseptor menggunakan Discovery Studio melalui menu scripts. Kemudian dipilih selection, lalu selection protein change, dan disimpan dalam format protein databank. Sedangkan ligan uji komponen sterol dari kipas laut diperoleh, kemudian ligan diprepasi menggunakan program Autodoc Tools. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaturan parameter grid dan docking, di mana program Autodoc Tools 4.2 digunakan untuk menentukan grid box pada daerah yang dikenal sebagai sisi aktif dari protein. Penentuan grid box ini meliputi pengaturan lokasi parameter box serta menunjukkan ukuran grid box menggunakan jarak atau angstrom. Yang keempat yaitu validasi metode. Parameter yang diamati pada saat validasi metode adalah nilai RMSD dari ligan, CO kristal yang diunduh dari protein databank, RSCB 1,27 pada sisi aktif yang dipilih. Selanjutnya yaitu docking komponen senyawa dengan reseptor, di mana docking molekuler dilakukan dengan menggunakan software Autodoc 4 dengan cara yang sama seperti proses validasi menggunakan parameter grid dan docking. Kemudian hasil diamati berupa penentuan afinitas ligan terhadap reseptor, yaitu energi bebas ikatan, konstansa inhibisi, residu asam amino, dan jumlah ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu analisis Selanjutnya yang keenam yaitu analisis penambatan molekuler dan visualisasi, di mana hasil dari kalkulasi docking dalam bentuk file output berformat notepad. Determinasi hasil konfirmasi docking dari komponen uji dilakukan dengan memilih konfigurasi ligan yang memiliki energi ikatan terendah atau pose terbaik. Dan yang terakhir yaitu pre-admet, di mana parameter admet dikalkulasi menggunakan program pre-admet. Program ini secara otomatis menghitung nilai prediksi dari parameter-parameter yang dipilih, meliputi permeabilitas sel, human colon adenocarcinoma, human intestinal absorption, plasma protein binding, mutagenik, dan karsinogenik. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Next. Baik, pada protein dan ligan. Pada penelitian ini digunakan reseptor protein chitotriosidase atau biasa disebut CHITI. Penelitian sebelumnya telah menguji aktivitas antiasma dari senyawa natif ligan menggunakan reseptor tersebut,
yang memiliki potensi inhibisi yang sangat baik. Parameter potensi inhibisi tersebut dilihat dari nilai IC50 atau Inhibition Concentration 50 antara native ligand dan reseptor citotriosidase, di mana nilainya 150 kali lebih besar dan selektif terhadap citotriosidase dibandingkan senyawa uji lainnya, yaitu WY1, bisdionin F, alosamidin, argadin, dan argivin. Maka dari itu, senyawa natif ligan ini dijadikan sebagai pembanding. Dapat dilihat pada gambar di samping adalah gambar reseptor citotriosidase atau CITI. Baik, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya validasi metode. Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi hasil validasi yaitu dengan melihat nilai RMSD dan letak pengikatan. Parameter yang digunakan dianggap valid jika nilai RMSD yang diperoleh kurang dari atau sama dengan 2,00A. Artinya, posisi ligan uji setelah disuperimpose akan semakin mirip dengan natif ligan. Begitu juga pada jarak ikatan dengan reseptor yang semakin dekat sebanding dengan semakin kecilnya nilai RMSD. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh resolusi protein dan pemodalan reseptor yang digunakan. Menurut Puspaningtyas tahun 2013. Pada penelitian ini didapatkan nilai RMSD sebesar 0,627A. Ini menunjukkan bahwa parameter uji memenuhi syarat untuk simulasi docking. Di sini interaksi docking dan komponen uji dan visualisasi, di mana dalam penelitian ini 7 senyawa yang terkandung pada gimari dan natif ligan ditambahkan atau didocking dalam reseptor coloteridase 1 menggunakan software atau DocTools 42 pada dimensi gridboards 40x40x40. Nah, hasil yang didapatkan adalah interaksi komponen senyawa uji dengan residu asam amino yang menunjukkan pengikatan ke sisi aktif reseptor HCHI-TI tersebut. Selain itu diperoleh ikatan bebas Ag dengan konstanta inhibisi KI yang dapat dilihat pada tabel 1 ini. Nah, nilai KI menunjukkan kemampuan hambatan dari suatu senyawa terhadap reseptornya, di mana semakin kecil nilainya maka semakin kuat hambatannya. Nilai KI yang dapat dilihat pada tabel 2 ini menunjukkan ada 4 ligan uji kolestanol, di mana dengan nilai KI masing-masing 4 yang bisa dilihat dari tabel 2 ini, sehingga bisa dibandingkan dengan aktif ligan senyawa 4,2 dimetilkolestanol dan 2,4 dimetildehidrokolesterol memiliki potensi hambatan yang lebih baik pada reseptor HCHI-TI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Waude Intan Haryani dengan NIM F2020 01087. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya mengenai visualisasi docking. Langsung saja dapat dilihat bahwa struktur komponen utama sterol dari kipas laut sangat berbeda signifikan dengan natif ligan. Walaupun struktur kimianya berbeda, tetapi memiliki interaksi residu asam amino target yang sama dengan membentuk ikatan hidrogen pada asam amino 140 GLU. Senyawa uji yang memberikan ikatan tersebut adalah 4,24 dimetil, 22 dehidrokolestanol, dan 4,24 dimetilkolestanol. Gambar seperti yang terlihat dalam slide merupakan visualisasi hasil docking 4,24 dimetilkolestanol 2D untuk gambar bagian A dan 3D untuk gambar bagian B. 24 metil 22 dehidrokolesterol 2D untuk gambar C dan 3D merupakan gambar D. Natif ligan 2D dan untuk gambar E dan 3D untuk gambar F.
Selain itu, ikatan van der Waals antara senyawa uji dan natif ligan terhadap reseptor itu juga terjadi pada residu asam amino yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agar suatu senyawa memiliki daya inhibisi terhadap reseptor HCHITI tersebut, maka perlu membentuk ikatan baik hidrogen ataupun van der Waals pada residu asam amino 140 GLU, 213 ASP, 58 PHE, 297 GLU, dan 295 THR. 302 ALA di antara residu asam amino tersebut. 213 ASP merupakan residu asam amino yang paling krusial dalam aktivitas inhibisi HCHITI. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai prediksi kelarutan dan permeabilitas dengan kaidah Lipinski. Untuk kelarutan dan permeabilitas dari suatu senyawa itu sangat berperan penting dalam mempertimbangkan pengembangan obat lebih lanjut. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena akan membantu mencegah kegagalan dari suatu obat yang akan disebabkan oleh rendahnya absorpsi ataupun permeasi. Kemudian berdasarkan kaidah Lipinski ini dalam pengembangan dan penemuan suatu kandidat bahan obat yang akan digunakan secara lisan, maka harus memenuhi 5 syarat yang dikenal dengan aturan 5, yang meliputi berat molekulnya tidak lebih dari 500 Dalton, kemudian dia memiliki lipofisilitas yang tinggi yang dinyatakan dengan log P tidak lebih dari 5. Kemudian yang ketiga ada donor ikatan hidrogennya yang tidak lebih dari 5. Kemudian akseptor ikatan hidrogennya ini tidak lebih dari 10, serta refraktivitas molarnya itu harus di antara 40 sampai 130. Bisa teman-teman lihat pada slide sebelah kanan ada tabel yang akan menunjukkan hasil penyaringan senyawa berdasarkan aturan 5 Lipinski, di mana bobot molekul yang melebihi 500 Dalton akan sulit untuk berpenetrasi melewati membran kulit ataupun pencernaan. Berdasarkan tabel 3 ini dapat kita lihat bahwa semua ligan uji itu memenuhi syarat di mana batas berat molekulnya tidak lebih dari 500 Dalton. Namun agar dapat digunakan secara oral, obat sebaiknya memiliki nilai log P lebih dari 1 dan kurang dari 5, sehingga dapat dikatakan bahwa semua uji ligannya itu tidak cocok diberikan atau perlu modifikasi untuk penggunaan secara lisan, di mana nilai log P-nya ini yang lebih dari 5 juga akan berpotensi memberikan efek toksik karena kelarutannya yang rendah dalam udara sehingga akan sulit diekskresikan dan akan terakumulasi. Kemudian dia akan mudah mengikat target yang bersifat hidrofobik dibandingkan dengan target yang seharusnya. Dan juga dia akan sulit untuk dimetabolisme. Kemudian untuk nilai log P-nya ini akan berkaitan dengan lipofisilitas dari suatu senyawa, di mana keberadaan substituen donor elektron menjadi sangat penting. Log P atau logaritma koefisien partisi dari suatu senyawa dapat dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon, jumlah substituen alkilnya, dan substitusi pasangan mandiri. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa sterol ini termasuk dalam golongan lipid yang memiliki rantai karbon alifatik ataupun rantai karbon aromatik, sehingga akan cenderung bersifat lebih nonpolar ataupun lipofilik. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu PRAADMET.
Dalam pengembangan suatu obat baru harus mempelajari aspek absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitasnya sebelum diuji klinik. Parameter yang dapat diprediksikan melalui secara siliko meliputi sifat farmakokinetik dan prediksi toksisitas. Parameter sifat farmakokinetik terdiri dari absorpsi, manusia penyerapan usus atau HIA dan CaCO2, dan distribusi atau pengikatan protein plasma atau PPB, sedangkan untuk toksisitas melalui prediksi sifat mutagenik dan karsinogenik. Rentang nilai persen HIA yang baik adalah 70-100%. Dapat dilihat pada tabel 4 bahwa semua ligan uji menunjukkan absorpsi yang sangat baik melalui usus. Pada parameter CaCO-2 menunjukkan obat memiliki permeabilitas yang sedang 40-70 nanometer sekon-1 melalui barrier antar sel epitel usus. Sedangkan pada parameter distribusi diprediksikan berdasarkan nilai pengikat protein plasma dan terlihat bahwa semua ligan uji 100% berdifusi menembus membran plasma dan berinteraksi dengan protein plasma. Hasil uji toksisitas menunjukkan ligan asli dan senyawa 4,24 dimetil kolestenol bersifat mutagenik, sedangkan senyawa yang bersifat karsiogenik adalah ligan asli 24 metil, 22 dehidrokolesterol, gorgosterol, dan 4,24 dimetil kolestanol. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penyaringan maya, menggunakan pendekatan pemrosesan kimia dengan metode in silico, ada 7 komponen senyawa kipas laut menunjukkan bahwa aktivitas anti-asma yang paling potensial terdapat pada senyawa 4,24 dimetil kolestenol lebih dari 24 metil, 22 dehidrokolesterol lebih dari 23 demetil gorgosterol lebih dari 4,24 dimetil, 22 dimetil hidrokostenol dengan nilai konstanta inhibisi dan energi bebas. Masing-masing adalah 0,809, minus 12,40, 0,864, minus 12,36, 1,74, minus 11,95, dan 1,89, minus 11,90. Terkait 5 aturan Lipinski berupa nilai refraktivitas, molar, bobot molekul, donor dan akseptor hidrogen pada semua ligan uji yang memenuhi persyaratan kecuali pada nilai log P. Semua ligan uji memiliki nilai log P lebih dari 5 sehingga perlu perhatian lebih pada kelarutan dan toksisitasnya. Untuk evaluasi distribusi berdasarkan nilai dari pengikat protein plasma, diprediksikan bahwa semua ligan uji dapat berdifusi menembus membran plasma dan berinteraksi sesuai target farmakologinya. Jika dilihat dari semua parameter uji termaksud toksisitasnya, senyawa 23 metil gorgostenol dan 4,24 dimetil 22 dehidrokolestenol yang paling berpotensi sebagai anti-asma. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.